Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifipedia. Di video kali ini kita akan mencoba menembak wifi jarak jauh dengan menggunakan akses point dari Tenda O3 dengan metode PTP atau point to point, dan Tenda O3 ini diklaim bisa menempuh jarak sampai dengan 5 km untuk PTP-nya. Untuk point to point. Dan di video kali ini kita akan mempraktekkan secara jujur ya. Nanti untuk nembak wifi apakah bisa, apakah kuat, dan nanti saya akan mencontohkan bagaimana kita berdua mempointingkan secara baik. Kalau benar belum tahu karena kebenaran hanya milik Allah. Jadi kita akan mencoba bagaimana sih cara kita itu menentukan arah sebuah akses point khususnya outdoor, karena jarak yang akan ditembak ini kurang sudah lebih tidak terlihat. Dan kurang lebih sekitar berapa lu? 1 kilometeran. 1 kilometeran kalau tidak salah. Dan sobat Wifipedia semuanya, kalau misalkan pengen membeli alat Tenda O3 ini sudah nanti ada di deskripsi video. Saya cantumkan di deskripsi video di bawah. Dan untuk men-setting atau mengkonfigurasi Tenda O3 atau menembak wifi jarak jauh semacam ini menggunakan akses point outdoor atau router outdoor, kita perlu alat-alat. Yang pertama adalah laptop, terus kemudian router outdoor yang kita pakai, dan di sini kita pakai Tenda O3. Terus kemudian ada beberapa kabelan dan juga tentunya ISP. Dan paling penting untuk mempointing adalah nanti kita, kalau syukur-syukur sedulur semuanya atau jenengan semuanya punya laptop, bisa kita pakai laptop karena untuk menyetingnya lebih gampang dan lebih mudah. Dan kita bisa pakai Google Earth nanti. Dan kemudian kita bisa menggunakan smartphone untuk menentukan map arah yang ingin kita tuju. Langsung saja kita akan coba mengkonfigurasi Tenda O3 ini untuk menembak wifi jarak jauh. Gaskan. Oke, untuk pertama-tama sebelum kita membuka Tenda O3-nya dan mengkonfigurasi Tenda O3-nya, Lur, di sini untuk pertama-tama kita akan mengestimasikan jarak yang akan kita tempuh untuk melakukan point to point Tenda O3-nya, Cup. Jadi biasanya kita akan memakai Google Earth atau Google Maps untuk kita bisa melihat jarak yang ditempuh oleh si router outdoor ini, karena targetnya sudah tidak terlihat tempatnya. Jadi kita memerlukan Google Map atau Google Earth untuk menghitung estimasi dan menentukan arah di mana kita nanti akan menghadapkan si Tenda O3-nya. Nah, di sini biasanya saya akan sangat mudah sekali dengan menggunakan laptop. Kalau saudara semuanya bisa punya laptop, ini akan sangat membantu karena kita bisa pakai yang namanya Google Earth Pro. Oke, di sini untuk pertama-tama untuk menjalankan Google Earth-nya kita harus terkoneksi dengan internet, karena Google Earth ini ternyata memerlukan internet. Dan kita langsung buka Google Earth aplikasinya. Sedulur semuanya bisa download di Google nanti, Google Earth. Nah, seperti ini. Dia akan langsung membuka globe-nya. Jadi ini adalah globe atau dunia. Di sini kita bisa nanti menghitung dan juga mengestimasikan, memperlihatkan jarak yang akan ditempuh oleh Tenda O3 ini, Cuk. Karena ini tidak bisa langsung point ke dalam lokasi kita, jadi kita harus mencarinya secara manual. Kebetulan saya sedang berada di Kudus, dan nanti kita berada, titik ini ada di perumahan yang namanya Salam Indah. Di sini saya akan searching Salam Indah Kudus. Nah, di sini ada perumahan Salam Indah Kudus, kita tinggal telusuri. Dia akan langsung menuju ke perumahan Salam Indah, Cuk. Oke, sudah terdeteksi. Sudah terdeteksi perumahan Salam Indahnya, dan kita di sini bisa mengira-ngira saja kita berada di mana. Kurang lebih bangunan tempat kita adalah pas di samping lapangan ya, atau lokasi jalan ya, semacam jalan, pas di depan jalan. Jadi ini adalah di sekitar sini. Untuk targetnya nanti kita akan coba lihat untuk targetnya, dan untuk pertama-tama biasanya saya akan mengukurnya dulu, Cuk. Kita klik di penggaris ini. Nah, di atas, nah, akan muncul penggaris. Di penggaris ini kita tinggal klik di kira-kira kenteng ini atau tempat kita berada ini di rumah atau di sebelah mana. Ini sekitar di sebelah sini. Terus kemudian kita tinggal tarik ke target atau tujuan kita mengarahkan Tenda O3-nya. Jadi kita mau bawa ini ke toko ya, toko Ungu Store. Ini kita bisa tarik saja dengan cara mengklik mouse-nya, kemudian kita tarik. Zoom out dulu. Nah, ini sudah ketemu targetnya. Jadi ini targetnya ada di Ungu Store. Kalau tidak, saudara semuanya bisa masukkan lokasinya di mana. Nah, ini Ungu Store, kita tinggal titik saja, klik, dan sudah ada ya, Mas, keterangannya. Berapa jaraknya? Berapanya langsung otomatis kita bisa melihat ya, Cuk ya. Di sini berdasarkan pengukuran dari Google Map,
kita bisa zoom in, zoom out di sini. Kita mendapatkan jarak di sekitar 829 meter. Jadi hampir 1 km jarak tempuhnya. Dan tenda O3 ini dia bisa menempuh sampai 5 km. Klaim dari tenda, kita akan coba di jarak 829 meter. Nah, di sini selain kita bisa melihat jaraknya, kita juga bisa melihat obstacle-nya, Cuk. Ketinggian atau halangan-halangan yang ditempuh ketika kita dari titik satu ke titik yang lain. Nah, di sini caranya kita tinggal simpan dulu. Kita tinggal oke. Berikutnya kita tinggal buka pengukuran garis, kemudian klik kanan, kemudian tampilkan profil ketinggian. Nah, di sini kita akan mendapatkan profil ketinggian jarak antara titik A dan juga titik B. Jadi dari sumber internet sampai ke target internet di sini ada semacam kontur tanah yang akan menunjukkan halangan apa saja yang ada di depan kita nanti. Nah, di sini kita berdiri ini yang paling kiri, Cuk. Jadi ini kita berada di sekitar 23 meter di atas permukaan laut. Kemudian jarak targetnya adalah di paling kanan ini. Ini di sekitar 21 meter di atas permukaan laut. Nah, di dalam jarak ini ada beberapa halangan. Ini yang pertama, yang kedua gelombang-gelombang. Ya, ini adalah interferensi yang akan ditempuh nanti. Jadi kita harus menempatkan tenda O3 ini di atas interferensi yang ada. Nah, di sini di jarak 22 meter. Ini jaraknya 23 meter, berarti ada obstacle setinggi 1 meter. Dan kita tinggal cari saja yang paling tinggi. Di sini kira-kira berapa? Ini ada yang paling tinggi, ini sekitar 25 meter. Jadi ada obstacle 5 meter. Idealnya kita itu bisa meletakkan tenda O3 ini di atas ketinggian rumah-rumah di sekitar kita menempatkan si router utama yang sebagai access point. Nanti sekitar 5 meter dari bangunan yang ada di depan, karena Google Earth ini dia itu mendeteksi dari permukaan tanah, tetapi dia tidak menghitung halangan-halangan yang berupa rumah, Cuk. Jadi kita perkirakan saja 5 meter di atas permukaan atap-atap di sekitar tenda O3 ini. Karena dia 2,4 GHz sehingga akan banyak sekali nanti frekuensi atau interferensi yang akan dia terima. Oke, Lur, sebelum kita membuka tenda O3-nya, terlebih dahulu kita akan coba sumber internetnya dulu, Cuk. Di sini kita menggunakan apa? Orbitmax yang pernah kita review di video sebelumnya. Betul sekali. Ini adalah seri Orbitmax H1 dan kita coba di sini saya sudah menyambungkan ke WiFi dari Orbitmax. Kita coba speed test dulu. Cek kecepatan dari Orbitmax. Cek kecepatan dulu. Oke, di sini sudah muncul Telkomsel PT Telekomunikasi Indonesia. Kita coba speed test mulai. Kalau 10 MB harus ringan ya, Mas? Harusnya ringan. Masih ringan. Harusnya ya. Kalau hanya sebagai akses point biasa, tapi kita lihat nanti ketika nanti sudah menempuh jarak 1 km. Apakah terbawa dengan baik oleh tenda O3? Kita coba saja buktikan. Klaimnya 5 km. 1 km berarti masih enteng. Lah. Tidak ada separuhnya. Ya. Dan ini bandwidth yang kita dapat sekitar 18 Mbps, Cuk, untuk unduhnya. Dan untuk unggahnya ini sekitar 33 Mbps. Nanti kita akan coba transmisikan semua bandwidth masuk ke dalam tenda O3 untuk kita pancarkan sejauh sekitar 1 km yang tadi sudah kita hitung. Oke, sekarang kita akan buka tenda O3-nya dan kita akan coba konfigurasi gaskan. Oke, langsung saja kita buka tenda O3-nya. Nah, ini akan menjadi akses point-nya dan menyebarkan internetnya. Nah, di sini adalah tenda O3-nya nanti bertugas sebagai akses point yang menyebarkan Wi-Fi-nya. Nah, di sini juga kita dapat adaptor dan juga PoE. Nah, di sini kita juga dapat kabel LAN-nya ini untuk ukurannya sekitar 1 meteran. Jadi kita butuh kabel LAN yang panjang dan menyesuaikan dari kebutuhan kita. Nah, di sini juga saya sudah siapkan untuk kabel LAN-nya. Nah, ini dia kabel LAN-nya sudah saya siapkan. Nanti kita akan masukkan ke sini. Oke, di sini kita akan menaruh tenda O3. Rencananya kita akan taruh di atas tower sana. Jadi ini ketinggiannya sudah lebih tinggi daripada genting-genting di sekitar sini. Jadi genting-genting di perumahan ini tingginya sekitar mungkin bangunan 3-5 meter, dan di sini saya dari jarak bangunan ini ke atas sekitar kurang lebih 5 meter sesuai panduan dari Google Earth yang tadi kita buat. Dan ini sedang mengukur LAN yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal ukur LAN yang dibutuhkan berapa untuk masuk ke dalam sumber internet kita. Langsung saja kita akan coba ukur dulu LAN-nya butuh berapa meter untuk masuk ke ISP atau sumber internet kita. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk kabelnya.
Nah, di sini sampai sana. Nah, langsung saja kita crimping ya, Sob. Di sini LAN-nya sudah jadi. Ini kabel LAN-nya, dan untuk memasang ke tenda O3-nya kita tinggal buka di bagian bawah tenda O3-nya. Dan di sini ada beberapa port, ada port LAN dan juga LAN atau WAN PoE. Nah, kita masukkan port RJ45-nya ke yang PoE karena ini untuk power. Juga kita tancapkan seperti ini, dan kalau sedulur semuanya bisa menambahkan grounding, bisa ditambahkan di groundingnya. Ini untuk mereset bisa dipencet di sini ya lur ya. Setelah sudah, kita tinggal tancapkan seperti ini lagi. Kita tutup. Ketika kita menaruhnya seperti ini, dia akan kedap air. Kemudian di ujung LAN yang menyambung ke tenda O3-nya ini, yang tadi ujungnya, di sini kita tinggal masukkan ke PoE adapternya yang di bagian PoE. Seperti ini. Kemudian untuk kabel LAN yang dari tenda O3 yang pendek tadi kita dapatkan di paket pembeliannya seperti ini kita bisa tancapkan ke port LAN-nya seperti ini. Dan ini terlebih dahulu sebelum kita sambungkan ke sumber internet, kita harus setting tenda O3-nya supaya IP address-nya bisa satu segmen dengan sumber internetnya. Langsung saja kita akan coba setting, gaskan. Oke, untuk pertama-tama kita tancapkan adapter PoE-nya ke stop kontak seperti ini. Sudah ditancapkan Stop kontak. Ketika sudah, kita bisa mengkonfigurasi tenda O3-nya. Dia akan menyala LED indikator bagian berwarna hijau. Berwarna hijau dan akan kedip-kedip seperti ini, menandakan dia siap untuk kita konfigurasi. Oke, kita bisa menyetingnya melalui dua. Yang pertama kita bisa nyalakan melalui wireless dari tenda O3 ini, jadi wifi-nya langsung menyala. Atau kita bisa menggunakan kabel LAN yang ada di sini, Cuk. Jadi ini kita coba pakai kabel LAN, langsung saya tancapkan ke laptop saya. Dan ini DHCP servernya mati ya untuk tenda L3V3 ini. Kita tinggal masukkan IP address secara statik ke laptop kita. Ini IP address dari tenda O3-nya adalah 192.168.2.1. Jadi kita tinggal setting satu segmen dengan 2.1 ini. Di sini saya akan mencontohkan. Ini saya akan pakai IP secara manual. Saya akan masukkan IP-nya 192.168.2.10 misalkan. Ini satu segmen dengan 2.1. Untuk subnet masknya diisi 255.255.255.0. Kemudian kita terapkan. Nah, setelah terapkan di sini statusnya akan terhubung. Setelah terhubung, kita bisa Google Chrome. IP address-nya adalah 192.168.2.1. Kita enter. Nah, dia akan terbuka. Kemudian default username-nya admin. Dan untuk passwordnya admin juga. Untuk language-nya pilih Inggris saja daripada pilih Cina. Dan mode yang akan kita pakai adalah mode AP atau mode access point. Kita bisa menyeting secara manual atau melalui quick setup di tenda O3 ini. Bisa klik di bagian AP. Ini karena bertugas untuk memancarkan WiFi dari Orbit Max. Jadi kita tinggal klik next saja di bagian access point. Lah, ini adalah SSID-nya atau WiFi yang akan dipancarkan tenda O3 yang akan kita gunakan untuk menembak WiFi, memancarkan WiFi-nya. Ini kita setting namanya. Kita contohnya adalah tenda O3 gitu ya. Nanang MRK tes ya. Kemudian channelnya ini sedulur semuanya ada channel 1 sampai channel 13. Sebenarnya ada software untuk menghitung channel di sekitar kita supaya tidak menabrak satu sama lain. Tapi kalau bingung silakan pilih auto. Di sini saya akan menggunakan ini ngacak saja, ini random channel telulah. Kemudian kita bisa memberikan security mode-nya, ini passwordnya bisa kita masukkan WPA2PSK. Atau di sini ada konfigurasi mix yang baru ya. Tapi di sini WPA2PSK saja. Untuk key-nya di sini manualnya 1 sampai 8. Kita ubah saja Nanang MRK. Oke. Sudah benar Nanang MRK, kita next dan kita save. Dan dia akan otomatis reboot atau reset dan dia akan memancarkan WiFi bernama tenda O3 Nanang MRK. Oke, di sini sudah reboot dan kita coba lihat preferensi jaringan. Saya akan nyalakan WiFi di laptop saya. Dan di sini ada tenda O3 Nanang MRK ya, karena routernya ada di depan saya. Dan berikutnya, jangan kita nyalakan dulu WiFi-nya. Ini kita akan menyeting LAN-nya supaya satu segmen dengan Orbit Max-nya agar nanti bisa di remote di atas. Jadi kalau misalkan kita mau mereset, melihat settingannya ada di dalam, kita tidak usah capek-capek naik ke atas tower ya, Cup ya. Dan di sini saya akan masuk lagi, username-nya admin, passwordnya juga admin. Kita tinggal login. Oke. Kemudian untuk menyeting IP address-nya, kita pergi ke tab network. Nah,
Di sini kita bisa setting IP address-nya ya. Di sini masih 2.1. Karena Orbit Max H1 ini adalah IP address-nya 192.168.0.1. Ngawur. 8.1. 8.1. Jadi kita akan setting IP address tenda ini adalah 8.69. Contoh ya. Ini contoh. 8.69. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya ini boleh diisi 0, boleh diisi dengan IP address dari Orbit Max H1-nya. Ini adalah IP address dari Orbit Max-nya yaitu 192.168.8.1. Oke, di sini sudah. Untuk DNS-nya bisa dikosongkan atau mau diisi DNS dari OpenDNS juga tidak apa-apa. Di sini saya kosongkan saja. Kita tinggal save. Kita tinggal oke. Dia meminta kita menunggu supaya IP address-nya bisa terganti. Nah, di sini saya akan coba ganti IP address-nya menjadi segmen 8 ya. 8.10 kita coba terapkan. Dan di sini kita coba 8.69. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini IP address-nya 192.168.869. Jadi kalau kita masuk konfigurasi ke tenda O3 ini, nanti kita IP address-nya adalah 8.9. Begitu kita tinggal tancapkan langsung ke Orbit Max H1-nya untuk ini. Dan nanti kita tinggal taruh si tenda O3 ini ke atas tower yang sudah kita siapkan. Gaskan. Oke, untuk kita bisa menentukan arah di mana letak si kita menghadapkan akses pointnya, di sini saya akan menggunakan aplikasi dari Google Map. Nah, di Google Map ini kita tinggal buka Google Map, terus kita klik ini. Nah, di sini saya berada di lokasi ini ya. Sesuai yang kita lihat di Google Earth tadi, sudah ada titiknya. Dan di sini untuk melihat arahnya di mana, kita tinggal klik rute. Kemudian lokasi Anda, pilih lokasi tujuan. Di lokasi tujuan, karena lokasi tujuannya di sini adalah toko Ungu Store. Jadi di sini saya akan memasukkan Ungu Store. Oke, dan di sini sudah ada. Dan kita tinggal zoom seperti ini. Nah, ini kita bisa seperti ini. Ini kita bisa gerak-gerakkan seperti ini ya, karena HP kita memiliki sensor giroskop. Oke, jadi kalau kita berada di sini, berarti kita kurang lebih menghadapnya ke sebelah kanan sana ya. Nah, ini kita bisa putar sampai ke garis dari lokasi tujuan kita. Ini jadi dia agak mengarah ke sebelah sana ya, Lur ya. Karena titik kita berada di sini. Nah, kita arahkan ke sumber ISP-nya atau kita arahkan ke Ungu Store-nya. Bentar ya guys ya. Nah, biasanya untuk menentukan arah secara presisi, karena Ucup menghadapkan ke sana, biasanya saya akan menggunakan aplikasi kompas di HP. Jadi ini sangat membantu sekali, kita tinggal download aplikasinya. Kalau di iPhone ini kebetulan ada langsung. Ini ada yang namanya mood, ada yang namanya back azimuth. Jadi mood ini adalah di mana titik kita berada. Kita tinggal arahkan ke akses pointnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kurang lebih akses pointnya menghadap ke 198 atau sekitar 200 derajat selatan ya. Jadi nanti di sananya kita harus menghadapkan ini secara sebaliknya. Jadi harus ada di titik sekitar 200 dikurangi 180. Berarti di sekitar 20 derajat ya. 20. Di sekitar 20 derajat. Jadi seperti itu mudahnya. Karena dari targetnya ini sudah tidak terlihat, cara untuk presisinya kita bisa menggunakan kompas semacam ini yang ada di HP kita saja. Jadi kita hadapkan lurus seperti ini ke targetnya atau ke akses point ini menghadap. Ini adalah moodnya. Nanti di sana di yang kita pointing ini adalah back azimuthnya. Back azimuthnya berarti kebalikannya dengan si 210 ini. Jadi sekitar 30 di sekitar 20. Sudah terpasang Mas Ucup? Sudah terpasang Mas Nang, dan sudah presisi ini. Sudah sesuai dengan di kompas. Sudah sesuai di kompas? 210. 210 ya? Ya. Jadi untuk moodnya kita mendapatkan 210 derajat. Nanti 210. Kita tinggal lihat di back azimuthnya. Kita tinggal kurangi 210 dikurangi 180 derajat. Mana ya Cup ya? Yo, betul Mas Nang. Oke, sudah terpasang di atas untuk tenda O3-nya dan sekarang kita tinggal tancapkan untuk LAN-nya yang dari tenda O3 ke sumber internet yaitu dari Orbit Max H1. Kemudian kita akan menuju ke targetnya sekitar 1 km dari sini. Gaskan, kita tancapkan sumber internetnya dulu. Oke, ini hari sudah malam dan kita akan coba memasang tenda O3-nya di sebuah tiang ini, tiang monopol ya.
Ini tiang monopol, ini sudah disiapkan untuk mengarah ke target yang tadi. Jadi nanti kita akan coba hitung dan hadapkan dengan kompas. Harusnya ketika ini kita hadapkan dengan kompas, ini berarti mengarah ke sini. Berarti di sekitar 210 ya? 210. Dikurangi 180? 40. 40 ya? Merah. Berarti sekitar 40-an. menghadap ke 40. Ini menghadap ke sana. Sekitar 40 timur laut. Ini sudah tidak kelihatan targetnya dan ini harus memakai tiang. Ini tiangnya sudah disesuaikan dengan tinggi yang disesuaikan dengan Google Map. Gas, siap masang? Siap. Ini sekarang kita akan masang, guys. Nyawanya berapa? Jangan gitu dong. Jangan ditiru ini, Lur. Tidak pakai pengaman. Ini Ucup sudah mulai memasang di tiang monopol yang sudah kita siapkan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang tiang monopol, bagaimana cara membuatnya. Karena ini tingginya harus melebihi bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini ya. Setinggi 5 meter. Jadi tinggi 5 meter lebih dari atap yang ada ini. Aman Pak Ucup? Aman, aman. Memang cocoknya itu ketika hari sudah sore atau malam sebenarnya masang-masang ginian itu karena sudah tidak panas. Lebih naik lagi. Kabelannya diturunkan. Jadi kabelannya langsung masuk ke toko. Ya, ini orangnya, dia sudah memaintingkan. Oke, madepes pada warbim. Ini adalah kabelan yang dari atas tadi, yang dari tenda O3, dan kita akan menancapkannya ke adaptor PoE-nya. Jadi ini kita tancapkan ke port PoE. Di sini sorry karena pencahayaannya kurang, jadi mungkin sedulur semuanya tidak terlalu terlihat. Tapi di sini saya menancapkan ke port Ethernet yang bagian PoE. Kemudian adaptornya kita tancapkan ke stop kontak terdekat. Nah, di sini kebetulan ada stop kontak, saya tancapkan saja. Oke, kemudian kita siapkan LAN yang dari package pembelian dari tenda O3-nya. Kita masukkan ke bagian port LAN yang ada di PoE adapternya. Kita masukkan. Set. Oke, sudah. Berikutnya, LAN-nya kita tinggal masukkan ke PC kita. Oke, sudah. Berikutnya kita tinggal masukkan IP address dari tenda O3-nya. Nah, di sini sudah terbaca. Kita tinggal masukkan IP address dari tenda O3-nya yaitu segmen 2. Sama seperti di awal kita melakukan konfigurasi tadi. Di sini saya akan menggunakan IP statik secara manual. Kemudian kita ketikkan IP address-nya 192.168.2.10 misalkan seperti ini. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita terapkan. Nah, di sini sudah terhubung. Artinya kita sudah mendapatkan, artinya dia sudah satu segmen dengan jaringan dari tenda O3 yang sudah kita taruh atas genteng tadi. Kemudian kita buka Google Chrome, oke, dan kita buka IP address dari tenda O3-nya yaitu 192.168.2.1, kita enter. Nah, di sini berhasil masuk. Untuk username manualnya adalah admin, passwordnya adalah admin. Pilih bahasanya English ya, sama ya Lur ya. Kita lanjut ke bagian quick setup. Modenya yang kita pilih adalah kita memilih mode client. Di mode ini dia akan menangkap WiFi yang ada di sekitar tenda O3 tadi. Jadi yang sudah dipancarkan dari jarak kurang lebih 1 km tadi akan coba ditangkap oleh tenda O3 yang ada di atas ini. Kalau misalkan tidak berhasil, berarti dia tidak bisa menjangkau jarak tersebut, saya yakin, karena menurut saya pointingnya itu sudah benar dan beberapa akses point dipointingkan dengan penghadapan yang sama dengan tenda O3 tadi. Kita klik di bagian klien, kita next, kemudian dia akan men-scan WiFi yang dia tangkap. Dah, di sini ada tenda O3 Nanang MRK ya saya. Masuk tenda O3 Nanang MRK. Ini terbaca ya, ini jaraknya seperti tadi hampir 1 km. Kita tinggal next. Untuk security-nya tadi kita pilih WPA 2 PSK. Kemudian channelnya benar 13. Dan key-nya adalah Nanang MRK. Kita next. IP-nya kita bisa ubah supaya kita bisa meremote yang di atas menjadi IP 168.8. Karena tadi IP orbit max-nya adalah 8.1, kemudian kita setting access point yang memancarkannya itu tadi 8.69, maka yang di atas ini saya akan setting IP address-nya 8.68 seperti ini. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita next dan kita tinggal save. Kita coba lihat. Dia akan reboot selama kurang lebih 1 menit dan dia akan menangkap WiFi yang sudah tertangkap dari
tadi. Kita coba lihat kita dapat kecepatan internet berapa. Saya juga penasaran ini. Oke, di sini setelah kita mengubah IP address tenda yang ada di atas menjadi 8.68, berikutnya kita konfigurasi laptop kita menjadi IP dinamik supaya dia otomatis mendapatkan IP address dari sumber internet yang 1 km dari sini. Dan di sini saya sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 8.125 ya. Ini adalah IP address yang kita dapat dari Orbit Max H1. Dan di sini saya coba. Nah, di sini sudah 8.68. Kita akan coba buka speed test. Telkomsel terbacanya karena memang sumber internetnya tadi menggunakan Orbit Max H1. Tetapi ini sepertinya sinyalnya agak kempis-kempis. Coba lihat. Ini sudah mendapatkan server Universitas Kristen Petra. Kita coba speed test sekarang. Kita dapat bandwidth internet berapa? Wih, sama loh, hampir sama loh. 9 Mbps ya. Tadi bandwidth yang kita dapat di sana itu sekitar 12 Mbps untuk unduhnya. Kita coba kecepatan uploadnya, kita dapat berapa? Ya, di sini kita mendapatkan kecepatan bandwidth sekitar 8 Mbps. Jadi mengalami penurunan yang cukup drastis karena tadi speed uploadnya itu sampai dengan 30 Mbps. Tapi tidak masalah karena Tenda O3 berhasil mengcover jaringan kurang lebih 1 km untuk point to point. Nanti kita akan coba yang lebih jauh lagi. Kita coba lihat konfigurasi Tenda O3-nya yang ada di atas sini pas, yang berada di sisi klien. Ini sudah berubah IP-nya menjadi 8.68. Untuk username-nya adalah admin, password-nya admin, sama ya. Kemudian kita login. Nah, di sini akan ada statusnya kita mendapatkan berapa dBm untuk sinyalnya. Di sini mendapatkan minus 65 dBm. Minus 65 dBm ini cukup bagus sebenarnya. Cuman bandwidth yang berhasil tertransmisi ini tidak terlalu bagus. Walaupun dia bisa, tetapi mengalami penurunan yang cukup drastis. Tapi tidak masalah. Ini benar-benar sudah di luar ekspektasi saya. Tenda O3 ini berhasil digunakan untuk point to point. Dan ini TXRX-nya. Ini bandwidth yang traffic yang berjalan bisa kita detek dari sini. Dan kalau saya mau membuka Orbit Max, berarti saya klik IP-nya 192.168.8.1, kita enter, maka dia akan terbuka IP address dari Orbit Max H1. Ini adalah IP address dari Orbit Max H1. Untuk meremote Tenda O3 yang ada di access point-nya, yang tadi kita tembakkan di 1 km, yaitu 192.168.8.69, kita enter. Dan dia akan terbuka. Ini access point-nya, dan ini kliennya. Kalau sedulur semuanya mau menambahkan akses point supaya ini koneksi yang ada di Tenda O3 ini, yang dari atas yang kita tembakkan ini bisa dibagi-bagi, teman-teman bisa tambahkan akses point seperti tenda F3, akses point indoor lah yang penting. Dan di sini sudah berhasil, kurang lebih caranya seperti itu. Jadi nanti sedulur semuanya bisa mencoba Tenda O3 ini di jarak 1 sampai dengan 5 km. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Dan Pamit. Bang Ucup pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.